gembel atau domba. Jadi setiap tahun harus ada prosesi ganjil genep. Nek jumlah domba kambing, misalnya dombanya 20 harus dibuat ganjil menjadi 19. Nek buat sekarang jumlahnya 19 harus dibuat genep menjadi 18. Jadi harus dipotong satu atau dua. Jadi prosesnya ganjil atau genep itu tetap harus dilakukan. Itu syarat rukunnya penyunatan itu. Oke, terus kita bisa kempior bersama yang kerja daging kambing, kambing atau yang enggak kerja, oke. Monggo jenengan saged dahar geprek atau semongko mawon. Lagu wajib. Terima kasih, itu tadi sambutan dan wejangan dari Bapak Kepala Desa yang mewakili. Sambutan berikutnya adalah dari Bapak Camat Gemang, sekaligus yang punya kebijakan di wilayah Kecamatan Gemang. Monggo jenengan sing kira-kira ajeng perlu matur sampaikan saja. Mumpung Pak Camat rawuh kene. Oke. Pak Camat jumlah kayak yopo misalnya kan ya, silakan. Monggo Pak Camat, pada yang terhormat kami persilahkan sepenuhnya. Oke, ladies and gentlemen. Wah. Good morning, good day, and kayak kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat soho berkah saking budi, mugi tansah tumantuk kajiwa kasalira dumateng kula panjenengan sami. Dumateng Bapak Kades ingkang dadi hormatan para punggawa saking dinas apa jenis sebutan saiki? Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, yang saya hormati juga semua kelompok tani, Pak Muridi dan kawan-kawan, semua murid ya, yang saya cintai dan saya banggakan, tentu saja. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita anugerah, rahmat serta hidayat sehingga kita masih bisa bertemu di Jumbleng ini dengan kondisi yang sehat waras, tentu saja. Terima kasih sekali, dan baru kali ini juga saya datang ke Jumbleng. Sebenarnya saya sering dengar cerita Jumbleng tak kira yang sebelah kono kae tok pinggir dalan, ternyata niki tekan guys. Saya terima kasih setelah diundang, dan meskipun nggak diundang di kapan-kapan saya dolan rene gitu. Ning nek ana sing apik nek sing ora ya ya tergantung sing ngundang ki, yang ana sing ngundang rapat anu ya enggak nggih. Nggih. Ini kelompok tani pelita. Pelita iki kok kata peli dhewe ta iki dhewe. Pelita iki mungkin perine nggon Pak Tani gitu ya. Mungkin jadi harapannya itu mungkin pelita itu cerah, ceria, sejahtera semuanya. Mudah-mudahan dengan bimbingan dari dinas kopi ini semakin maju. Amin. Semakin menjadi andalan, dan tentu saja terus berinovasi agar syukur-syukur nek iso panen iki setahun pindho. Piye carane saka dinas ki gawe inovasi sing kopi ki iso panen pindho, itu sebuah inovasi lho. Sebenarnya iso kan apik tenan. Bisa terjadi lho itu, semongko tanpa biji aja bisa. Dan semongko ki biyen ana biji, sekarang tanpa biji. Saiki nek kopi iso panen setahun pisan tanpa biji, Pak. Tanpa biji. Kopi mending daging tok. Tanpa biji iso wae kan. Kita tunggu inovasinya dari dinas, mudah-mudahan semakin kesini teknologi semakin maju. Uangnya di cloning iso kan, kopi di cloning ya iso setahun ping telu misalkan. Para petani ya selalu tetap mengenai camate. Nek wis dadi bubuk niki lho Pak, wingi hasilipun kaya ngene iki. Kopi Jumbleng itu seperti ini nggih. Moga kita bersama-sama ketika nanti jenengan ana sesuatu hal yang mau disampaikan ke kecamatan, yo datang, kita ngomong-ngomong, kita ngobrol, karo nggo kopi, yuk ngopi bareng. Cocok. Nek saya impiannya malah di sini tuh di tempat wisata atau tempat edukasi. Age Pak, Moga penggerak-penggerak wisata itu nanti piye carane iso ngundang wong sing datang ke sini sehingga belajar kopi di sini, bermukim di sini. Tadi kaya kita lihat aja sing di Merapi itu dengan jeep delok manci bodol, delok TV bodol,
Ya kan, delok kaca pecah kon ya payu. Apalagi kita punya sumber daya yang seperti ini bisa dipamerke. Kopi ini itu seperti bagus sekali. Temriki kancing bodol nggih wonten, Pak. Ada kan? Ini rapayu didol. Pak ajeng Ya. kiloke. Di Merapi itu kita nek delok ning wong ngejuk yo sak delok tili bodol kan. Ya payu. Kalau kita bisa mengusung Jumbleng ini sebagai tempat wisata akan semakin meningkatkan perekonomian di khususnya di desa Krempong. Amin. Harapan seperti itu. Nah orang digaweke kaya sebangsa pemukiman juga kaya kampung Inggris tapi di dalam kopi ini ya. Kita ngundang beberapa guru sing iso bahasa Inggris yuk gawe kaya sekolah bahasa ning tengah-tengah kebun itu sangat indah sekali. Sangat bagus sekali. Moga nanti digagas bareng-bareng, dipikir bareng-bareng. Piye sekarang kan melalui media sosial ini so promosi cepat banget ini. Mempromosikan sih saja ini tidak begitu indah ini dipromosikan terus gencar-gencaran nanti orang akan tertarik koyong opo dan itu dengan sejarahnya seperti ini orang akan tertarik dan dilihat kopinya sing seperti ini kan orang akan tertarik. Wong Jakarta ini delok ikon saking senenge. Dan nek delok gedung biasa delok kong iki dan saking indahnya. Monggo nanti digagas bareng-bareng, dipikir bareng-bareng, terutama di pemerintahan desa. Nah, ono anggaran piye ngumpulke wong penggiat wisata wis rasa ada tuh Krempong tok dulu aja. Tidak Ya. usah Minta dukungannya, Pak. Gemawang tapi khusus Krempong tok piye carane iso ngundang para pelancong itu teko rene ndelok wong ini disugoi seperti ini. Wah, ini sangat indah sekali. Nggih, monggo terus digiatkan, saya dukung di pihak kecamatan. Nek memang butuh saka kecamatan apa ya tinggal bicara, kita omong, kita bareng-bareng. Saya rada entrengan wonge. Jadi nek butuh iki mesti gelem. Bintang mesti gelem, saya tuh mesti geleman, rada wong iki geleman iki. Waduh, niku sing Ya ini rada geleman, celemer maksudnya. Ya tapi insya Allah selama saya masih di sini saya akan membersamai dengan semuanya. Ketika dibutuhkan mbok bengi kok aku yo mesti gelem. Nek dikabari Pak enten kebakaran teng Krempong bengi itu saya tetap datang. Yo insyaallah teko sesuk-esuk. Tapi teko kan. Nek ana longsor Pak di daerah Sucan iku longsor. Iki saya tak meluncur kula nginjang. Itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Terima kasih sekali paparan tadi dari motivasi Bapak dari Bapak Camat. Camat. Ya, Silakan guys. jangan Pak Camatnya sangat jenengan bisa konsultasi untuk kaitan dengan pihak kecamatan. Kemudian tadi saya juga ada yang lupa tuh Pak, dengan dari pemerintah desa mohon Pak tadi sama Pak Camat ini kalau bisa di atas itu diberikan Kapuro. kampung kopi atau kampung ternak Jumbleng gitu aja. Itu pertama. Ya itu, PR. Kemudian yang kedua adalah kalau bisa ada jaringan listrik yang masuk. Jadi biar nanti teman-teman YouTuber menjadikan gazebo. Jadi kalau ada tamu bisa stay di gazebo itu. Oke. Harapannya seperti itu guys. Monggo pemerintah desa Pak Kades, Pak Sekdes dipikirkan dan Pak realisasi dong, pikir tok aja gitu. Oke, terima kasih. Kemudian sambutan berikutnya adalah sambutan dari Bapak Fajar Wardoyo dari KJF DKP 3 Temanggung. Pada yang terhormat dipersilakan secukupnya. Jai Matur Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat Gemawang beserta jajarannya, yang kami hormati Pak Dadi, rekan kami dari DKP 3 Kabupaten Temanggung, yang kami hormati Pak Kades beserta jajarannya, yang kami hormati, kami banggakan teman-teman dari BPP Kecamatan Gemawang, Mas Dani CS. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak dan Ibu petani di desa Krempong, kelompok tani pelita usaha dan KWT apa Mas Sunar? Mutiara. Oh, jenenge gantem-gantem nggih. Dan ternyata kita di sekeliling orang-orang yang cerdas-cerdas dan pinter-pinter.
ini terbukti nggih. MC-nya gandem. Wow, saking desa mantap. Pak Camat wah inovator sekali. Ora gumun nek ana wong Amerika tekan mriki. Nggih napa mboten? Nek ra istimewa ya aduh tekan mriki mboten. Paling malah melu ngurusi Iran no ya an. Nek pun saniki men gentatan senjata. Betul mboten sukarelawan iki kok nggih. Guyon mawon nggih. Nggih. Oke, alhamdulillah di pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah bisa bertemu di Kampung Kopi Jumbleng, Desa Krempong, Kecamatan Gemawang tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Semoga cerahnya hari ini juga secerah petani kopi, nggih. Amin. Harapannya nanti harganya bisa Secerah ini. naik lagi. Tapi nek terlalu dhuwur jarene ya bahaya juga Bahaya ternyata. juga. Dari segi keamanan, dari segi kualitas dan lain sebagainya. Ini jenengan sing langsung ngerti. Oke, baik Bapak dan Ibu semua yang kami hormati, kami dari bidang penyuluhan dari KCF. Nanti untuk yang teknis di kopi ada ahlinya Pak Dadi. Tadi cemerlang piye carane kopi iso panen pindo. Syukur-syukur kaya mau bantu kaya sing seragaman, wulanan panen apa mingguan. Tapi ini tergantung panjenengan juga nggih Bapak dan Ibu. Teman-teman pring surat itu sudah bisa nggih membuahkan apokat, Pak. Apokat itu per cabang bisa diatur. Kapan cabang ini bunga kemudian berbuah dan sebagainya. Biar untuk menghindari panen raya karena biasanya pring surat nggih ada perlakuan di cabang, bagaimana memperlakukan cabang itu sehingga terluka nggih nyun sewu. Jadi seperti mungkin juga kelengkeng nggih. Ini ceritanya ya pring surat semua. Kelengkeng new kristal itu mau berbuah ketika dikasih booster. Itu booster itu ternyata ya isinya potasium dan sebagainya. Jadi naluri nggih nyun sewu. Baik manusia, hewan maupun tanaman, ketika dia dapat stres, dia terancam keberadaannya, kelangsungan hidupnya, dia akan bagaimana memberikan keturunan supaya tidak musnah, tidak mati dan seterusnya. Sehingga karena terancam pun dengan kembang dan sebagainya itu kan naluri alamiahnya untuk meneruskan generasi setelahnya. Oke. Makanya ini juga penting ya Bapak dan Ibu. Nah kita dari sisi pemberdayaan petani, kelompok tani itu yang jauh nggih. Nah kami salut untuk kelompok tani pelita usaha nggih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok pelita usaha. Bisa jadi percontohan. Nggih. Dan kegiatan di pagi siang hari ini saya sangat senang Mas Sunar ada taksasi. Atau mungkin tahun depan bukan hanya taksasi Mas Sunar. Mungkin bisa lomba api-apian tanduran kopi. Cocok. Tingkat kelompok boleh. Aku hadiahnya Mas Sunar. Apa desa apa Pak Camat? Jadi ini nanti akan memberikan motivasi petani bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan potensi kopi yang ada. Piye nggawe tanduran kopi itu menghasilkan buah sing paling jos gantem. Bukan menggodhongi tok sing gantem ning bener-bener wohe. Tadi. Nah perlu tadi di lomba yuk ono hadiah Mas Sunarman golek sponsor sekondi mbuh ora ngerti. Hadiah kopi. Kopi bubuk nggih. Ini itu lomba itu ya salah satu metode penyuluhan bagaimana memotivasi petani, tapi mungkin bisa diterapkan. Nanti sing kopine apik itu juga nanti bisa memberikan ilmu, ojo pelit dengan ilmu. Oke, carane kok iso seperti ini, budidayane carane piye dan seterusnya. Nah, nanti bisa diadopsi, bisa ditiru oleh petani yang lain. Jenengan sing memberikan ilmu insya Allah akan jadi ilmu yang bermanfaat, pahalanya akan terus mengalir nggih jadi amal. Ah, dugi. Oke. Ngekei kepinteran itu bukan melulu masalahnya tugasnya Mas Sunar, Mas Dani dan teman-teman yang lain. Tapi kita memang seperti di saat ini kita juga ada sekolah kopi nggih di BPP. Kita berikan pembelajaran dan seterusnya dan harapannya mereka itu perwakilan dari kelompok tani dan bisa menularkan ilmunya tadi. Ojo pelit ilmu karena insya Allah ilmu koyo
teh sak kopi niku nggih nek ora tau disuntik niku ya mung ajeg ilmune ngeten, tapi nek disuntik nang dijog insyaallah ilmunya akan terus berkembang, akan terus bermanfaat. Dan yon sewu nggih, lemahnya di petani itu kadang juga dari segi pencatatan yon sewu. Hampir mungkin ora sok do nyateti to niki ta. Betul. Kopi niku pengeluarane betah pinten, yo hasilnya pinten, dadi duwite pinten dan seterusnya. Termasuk ya tadi nek misalnya ada lomba dan seterusnya, ada budidaya yang baik, nek ditulis nanti bisa ditularkan. Nek nggak ditulis itu lemahnya kita di daya ingat. Wong wingi mawon kita ngapain 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, jam segini kita ngapain. Kecuali sing wah biasanya ten kono ya jelas nggih. Tapi yang orang dengan aktivitas yang beragam bermacam-macam itu akan sulit untuk mengira-ngira. Nggih. Makanya monggo petani mulai giat nulis. Karena nyun sewu, selama ini nyun sewu nggih, nek bapak ibu niku nek mariske lahan, tegal, sawah dan sebagainya, sak ilmune napa mboten? Betul. Sak ilmune nggih ganteng. Kadang mau diwarisi tok puterane ya kaya ten SPBU mulai dari nol lagi ki carane piye dan sebagainya enggak. Ning benten misale bapake nyole tak warisi kebun kopi, kan hasilnya apike kudune carane ngene iki dan seterusnya. Nggih, ini jadi PR kita nggih bagaimana mewariskan ilmu juga kepada anak keturunan kita nggih. Jadi harapannya memang anak keturunan kita itu menjadi anak-anak yang lebih siap. Kita nggak tahu nggih, anak-anak kita itu nantinya tetap akan jadi petani atau mungkin nanti yang lain. Meskipun saya nggak yakin juga. Petani, yuk cita-cita putrane dados petani niku wonten napa mboten? Tetep wonten nggih. Sing sawahe ombo nek sing lahane ombo nek sing anu ya camat. Padahal camat sak Temanggung mung 20 lho. Berarti nyuwun izin Pak Camat nika. Nggih, jadi monggo yang namanya ilmu pengetahuan itu akan terus berjalan, akan terus berkembang. Kita nek nggak mau mencari ilmu akan ketinggalan oleh zaman. Ilmunya petani ya lewat penyuluhan, lewat pertemuan kelompok dan pelatihan-pelatihan. Nek di sekolah formal pun mboten wonten sing kersa nampa nggih, napa wonten sing kersa nampa. Jenengan tindak SMP niku paling malah darane ndogake wayahe, Pak. Mboten payu kita untuk sekolah. Nggih, makanya kemudian kita harus mengikuti perkembangan zaman. Dan sekarang memang ada HP nggih. HP niku saged dados setan gepeng napa malaikat Gepeng. nggih. Niku tergantung sing agem di situ ilmunya sangat banyak sekali. Tapi jenengan itu akan jadi tadi hal yang baik napa hal yang buruk itu tergantung panjenengan. Nah, saat niki jenengan nyekel arta kathah waktu selo nyepeng HP saged mlayune ten judi online misalnya ngene apa ta. Nek ra ndek duit nanti bisa masuknya di pinjol. Niku repate kados niku. Nek ibu-ibu kagungan arta kathah pas nganu Shopee dan lain sebagainya. Mboten nonton rampungnya, tapi tadi bisa digunakan untuk hal yang baik, untuk pemasaran online dan sebagainya. Jadi HP arek dadekke setan gepeng ya terserah panjenengan, arek dadi malaikat sing gepeng nggih. Niku pilihan panjenengan semua. Itu mungkin Bapak dan Ibu karena juga sudah panas nggih. Sekali lagi selamat untuk kelompok tani pelita. Pelita trok nggih. Pelita usaha niku koperasi. Pelita semoga ini benar-benar bisa menjadi pelita di keluarga panjenengan. Amin. Jenengan dapat manfaat keberkahan dari kelompok tani. Amin. Dan satu lagi nyun sewu nggih. Tadi bicara tentang pupuk, memang sampai dengan saat ini untuk pupuk subsidi komoditas kopi hanya dapat NPK Ponska. Nggih. Monggo yang lain nek sing masih betah set A urea nggih tumbas sing non subsidi. Siap. Dan saya yakin panjenengan sudah ngitung nggih. Nek sing tadi sok do ngitung jane nek tumbas sing subsidi niku perlu berapa kintal kilo, nek non subsidi itu sebenarnya butuh berapa kilo. Nek dibandingke rupiahnya selisih berapa, nanti nek dibandingke hasilnya juga selisihnya seperti berapa. Jadi nek petani yang pintar, cerdas, pembelajar tetap harus memperhitungkan itu.
Ya, jadi nanti akan mendapatkan formulasi yang tepat, yang bagus. Ya. Itu mungkin Bapak dan Ibu, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar atas wejangannya, atas motivasinya nggih. Satu yang saya garis dari Pak Syamil Fajar, monggo kita yang punya ilmu apapun nggih, kita perlu beramal jariah. Pak Uda, jadi ora kudu duit. Amal jariah opo-opo kena, ilmu yang kena. Sing penting kita ikhlas, jadi nanti akan menjadi amal kita ketika kita masih hidup dan sudah meninggal. Gitu, nggih. Oke, menginjak sambutan terakhir dari Bapak Kabidbun DKP Kabupaten Temanggung atau yang mewakili kepada Bapak Dadi Riswanto, dipersilakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. hormati Bapak Camat Gemawang yang selalu berpenampilan santai dan merakyat ya. Bisa diterima semua kalangan kok Pak Camat Gemawang tadi ini. Saya hormati teman-teman saya, Mas Fajar dari KCF, koordinator KCF Temanggung, serta BPP Gemawang. Saya hormati dari Bapak Kepala Desa beserta tim Kepala Desa Krempong, yang saya hormati kelompok tani Pelita. dan KWT Karis Mutiara ini jenengannya apa api. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Tidak lupa ada tokoh-tokoh kopi Gemawang, ada Pak Solihin, ada Pak Sarwadi yang ikut ngateno, tokoh-tokoh sekolah kopi Gemawang yang hari ini mendampingi panjenengan, karena beliau-beliau ini juga sudah sudah punya jaringnya, sudah menjadi pelaku kopi yang sudah lama di Temanggung maupun luar Temanggung, dan juga youtuber sih. Sebenarnya jumlahnya ada youtuber juga banyak ya. Di koordinatornya Mas Ngatenong ya. Ya kalau niki sekedar mawon niki hanya mungkin menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan program mawon, karena ini secara teknis memang kopi ini masuk di bidang kita, bidang hortikultura perkebunan, dan utamanya di komoditas perkebunan. Saya untuk kopi ini memang Temanggung ini dulunya potensi kedua setelah tembakau. Tapi kalau kita rasakan beberapa tahun ini, kopi ini bisa menjadi komoditas utama. Jadi tembakau ini nomor 2, nomor 3-nya. Jadi ini yang pertama yang menjadi motivasi kita tentang kopi. Kopi utamanya Robusta, ini kopi budaya. Kopi budaya itu sejarah nenek moyang sudah ada. Makanya logo Temanggung ada gambarnya kopi. Berarti gambar yang ada di logo itu merupakan tanaman-tanaman budaya di Temanggung, seperti mbako, kopi, dan vanili ya. Hanya vanilinya sok mau hidup dan sok mau mati ya. Tapi tergantung harga juga, karena vanili juga kadang-kadang ya naik, kadang-kadang turun. Sekarang banyak turunnya. Yang pertama, jadi kopi ini merupakan unggulan Temanggung, dan tadi sampaikan Mas Fajar, kadang-kadang harganya naik terus, tapi kalau naik keduren ya kadang-kadang ada efek sampingnya pada mutu dan mungkin yang juga pada malingan. Itu. Tapi di sisi lain gini, jadi kalau saya melihat kopi Robusta Temanggung ini potensinya luar biasa. Sejauh nomor 1 kita ada 12.200 hektar Temanggung, dan untuk kecamatan di atas 500 hektar ada 9 kecamatan. Gemawang nomor 1-nya 2.196 hektar atau hampir 2.200 hektar. Nomor 2-nya Kecamatan Kandangan, hanya selisih 20-an hektar, jadi 2.170. Jadi Gemawang ini nomor 1-nya Temanggung untuk luasan kopi Robusta. Di samping luasan, tapi secara fisik pun juga kalau saya melihat fisiknya antara nomor 1 Gemawang, nomor 2 Kandangan, nomor 3-nya itu Candiroto, keempat Pring Surat. Itu secara fisik Gemawang kebanyakan yang rata-rata bagus dari kebunnya. Ini yang saya apresiasi dari Pak Camat, mungkin juga di kelompok-kelompok tani dan juga tokoh-tokoh kopi Gemawang. Gemawang termasuk barometernya kopi Temanggung. Terbukti dari data. Kalau saya melihatnya pada data juga.
Yang pertama jadi monggo Gemawang itu 18%-nya dari kopi Temanggung. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Yang kedua berhubungan dengan kopi ini. Kopi ini yang pasti sering disampaikan Pak Dinas, masalahnya pada densitas atau kerapatan tanaman. Kita data seperti itu, kalau di Gemawang 2196 itu rata-rata tidak sesuai GAP kita 1400 tanaman enggak, tetapi rata-rata hanya 1000-an. Tadi saya tanya Mas Dani yang punya kopi di Gesing itu 1000 meter gimana 100-an, kan itu rata-rata. Kalau Gemawang kandangan ini 1 hektar 1000-an tuh saya anggap sudah bagus. Ya dananya 1100 juga. Kalau saya lihat di fisik seperti ini 1 hektar mungkin 1200-an ini. Tidak mungkin kalau 1400 karena kan ada tanaman lain juga. Yang pertama, jadi dari kerapatan ini merupakan permasalahan karena kita setiap tahun itu hanya rata-rata produksi Temanggung itu rata-rata 0,75 atau 7,5 kintal atau 0,75 ton. Kadang-kadang saya saat Paido petani, kalau petaninya seperti ini di Paido, panen yang jumbleng itu iso Pak Dedi, iso 2 ton per hektar bisa kalau seperti ini Pak. Nanti baik taksasi ya nanti ya. Tetapi banyak juga yang di bawah 0,75 kan itu ya. Jadi angka rata-rata Temanggung ini 0,75. Walaupun kalau syarat di sini bisa nanti coba dihitung nanti. Bisa sampai 1,5 sampai 2 ton bisa nanti kita lihat taksasi karena melihat fisiknya juga buahnya seperti ini dan pangkasannya juga baik. Jarak tanam 2,5 meter ini. Tapi ada rapat ada yang lebih. Jadi ini perkiraan saya mungkin 1,5 sampai 2 ton bisa ini. Malah kadang-kadang bisa habis juga. Nanti kita hitung taksasinya. Karena tadi saya juga diberi PR Pak Camat, ada pertanyaan dari Mas Fajar ke saya, iso Pak Dedi, kalau setahun 2 kali ya secara kodrati tidak bisa, secara kodrati ya. Karena memang kopi itu dari bunga sampai ke panen itu 11 bulan. 11 bulan. Jadi mungkin ada kembang, enak sing panen kan itu sulit terjadi. Walaupun ada juga sekarang panen ada kembang muncul, tapi tidak banyak. Jadi kalau saya katakan secara kodrati itu sulit. Hanya kita nanti usahanya pada peningkatan produksi. Jadi peningkatan produksi pada kegiatan-kegiatan yang nantinya arah menunjang pada peningkatan produksi. Tadi yang saya sampaikan kita produksi rata-rata 0,75, bagaimana Temanggung itu sampai 9 kintal atau 1 ton gitu. Jadi, tapi alhamdulillah saya masuk ke ini saya anggap sebagai contoh ini, contoh. Nanti bisa dihitung, saya yakin di atas 1,5 ton ini. Jadi 2 kalinya dari rata-rata Temanggung. Jadi ini tadi saran dari Pak Camat, dari teman-teman dari BPP, suatu saat jadi tempat wisata itu saya setuju saja karena alamnya sudah bagus, tapi juga tanaman kopinya untuk pembelajaran juga ada. Ya, minta dukungannya Pak. Nanti PR kita hanya bagaimana peningkatan produksi tanaman kopinya dari 0,75 kalau bisa naik. Dengan cara apa? Beberapa kegiatan yang telah kita laksanakan tahun ini walaupun dengan banyak keterbatasan anggaran, kita berupaya untuk kegiatan bagaimana pemberdayaan petani terutamanya. Kalau kita bantu pupuk tidak kuat. Kalau kita bantu alat semuanya tidak kuat. Mungkin hanya 1-2 sampai mungkin 10-an setahun. Yang bisa kita laksanakan mungkin pembelajaran. Contohnya tahun ini ada di Desa Ngrempong Pak Lurah. Desa Ngrempong kelompok tani Margomulyo ada kegiatan PPHT tembakau. PPHT kopi. Sampai Pak Nurul ingin PPHT kopi. Di sana salah satu bantuannya adalah entres dari 6 klon unggul. Entres bersertifikat dari 6 klon unggul. Nah, kebanyakan kalau saya lihat di petani, klon-klonnya bermacam-macam. Tapi kadang-kadang petani sini dan petani kandangan, petani ring surat menyampaikan ini klon ini agak namanya berbeda walaupun sama kopinya. Tapi prinsip antar daerah kadang-kadang cara memberikan nama berbeda-beda. Nah inilah jadi buat saya penamaan klon ini juga karena dari dulu petani ada permasalahan di pembibitan itu karena petani itu saling meminta
entres gitu ya. Jadi entres kono pindah kono, ning klune pindah nggon jenengane beda-beda itu ya. Nah, padahal di produksi itu ada namanya klon-klon yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Ada klon BB 358, BB 409, BB 534, BB 936, BB 939, BB SA 23 dan sebagainya. Banyak klon yang sudah dilepas dari Kementerian Pertanian. Walaupun juga ada klon yang itu belinya di Shopee seperti Arsat, seperti Bagio itu ada. Ya, tapi itu di luar yang telah dilepas dari Kementerian Pertanian. Tapi prinsip kalau kita dari dinas memberikan bantuan dengan klon-klon yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian, karena klon itu secara pemuliaan, secara produksi sudah terukur gitu. Nah ini di kelompok tani Margomulyo Desa Krempong tahun ini akan kita bantu 6 klon SA 3237, BP 358, BP 409, BP 534, BP 936 dan BP 939. Harapan kita nanti di kelompok Margomulyo itu nanti ada semacam dimplot perlakuan 3 klon, karena memang ini secara GAP budaya itu harus ada minimal 3 klon untuk diperlakukan di kebun. Harapannya nanti dimplot itu harus ada karena untuk belajar bareng-bareng. Di samping perlakuan 3 klon juga harapannya di kelompok Margomulyo nanti punya kebun benih sendiri, karena nanti sebagian benih entres tadi digunakan untuk pembuatan kebun induk benih entres. Nah, salah satunya kegiatan PPHT atau penerapan pengendalian hama terpadu kopi yang ada tahun 2025 ini, yang itu kelompoknya ditunjuk oleh BPP karena memang di Temanggung hanya 5 kelompok tani gitu ya. Dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kopi, kita juga sering adanya kegiatan bersifat event, bersifat pembinaan dari provinsi, dari pusat dan sebagainya. Mungkin ini dari saya. Jadi prinsip dari Dinas Ketahanan Pertanian dan Perikanan, utamanya di bidang hortibun, kita arahnya pada produksi. Jadi bagaimana memproduksi tanaman kopi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi salah satunya adalah itu kegiatan PPHT dan juga mungkin bantuan gunting, bantuan okulasi, set okulasi dan sebagainya. Mungkin itu dari saya. Moga-moga nanti kita harapkan, saya ingin tahu taksasinya yang dari kebun sini. Saya yakin pasti ini di atas 1,5, saya yakin kalau ini ya. Ya moga-moga benar ya percayaan saya, karena ini secara kerapatan sudah rapat ini. Mungkin di atas 1.200 per hektar ini, di atas rata-rata Temanggung. Tapi dari segi buahnya pun juga rata-rata pangkasnya sampai buahnya mungkin itu juga bisa nanti saya memperkirakan di atas 1,5. Itu dari saya, mohon maaf kalau panjang dan mungkin kurang berkenan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dadi atas sambutannya dan juga motivasinya dan teman-teman pelita aja. Ini karena waktunya sudah siang, jadi nanti untuk urutan acara kita rubah aja. Jadi setelah ini kita doa dulu, kemudian penutup dan taksasi, kemudian baru isoma nggih. Berarti sudah selesai kan nggih. Karena kita waktunya siang, nanti juga Pak Fajar, Pak Dadi ada acara lain, jadi sebelum jam 12 harus selesai. Dan teman-teman pelita persiapan yang 3 pohon, yang paling bagus, yang tengahan, yang paling jelek nanti dipek bareng-bareng, mungkin dibagi grup nggih, 3 terus ditimbang udah disediakan Pak Sis, timbangnya ada nggih. Oke. Tinggal jangan menjadikan bagiannya saja. Saya kira itu acara ini, monggo Pak Kaum bisa Pak Tarom memberikan doanya. Namun sebelum doa dan penutup, saya yang mewakili teman-teman dari Pelita mohon maaf apabila dalam penyampaian dan juga kami dalam Nyugoto Panjenengan kirang meranai penggalih panjenengan. Saya akhiri, billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalil akhirin tabaraka rabbana angkul rasul ya alhamdulillah alamin. Amin. Fakirin hamdan naimin hamdan imahu kabi maita ya rabbana lakal hamdu yang bahayil lijalika jalan sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamila wali wal afat wa tadillana biha min jami'at wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal khayat min jami'il khairat wal hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa fiyatan fi jasadina wa ziyatan fil imina wa barakatan fi rezekina wa taqabbal mautina wa maghfiratan badal matina. Allahumma awin alaina fi saqarati matina wa jati wa afaita hisab. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih guys, mulai taksasi. Renceki kowe wae. Aja kono. Nah, sing kowe Gorengnya apa-apa. sinetok. Lah, kowe rencek ini nggo bundike. Nih klon SA ya Pak Mis. Nganu 09. Oh, 09. Wah, jepreti Pak Rusdi. Hati-hati. Tetep kowe dadi ora apa-apa kowe. Di piye? Medun. Ini Gunting. Iya tetep. digelar sing menandeg lite. Tetep. Kowe melu ki ijo ki. Abange piye? Dipilihi. Nganu ae Pak Mis. Timbang Juku abang ngono ki timbang kesuwen kok. Juku abange ki kok ngono ki. awas aja culake lho jepreti bathuk. Rezeki. Kowe ngarepe, Mbah? Kosek. Kose. Kowe melu kowe. Nganu, baru isor kae. Kowe cekri kowe lha dong seset itu. Kowe dong di nganu cekri lah kowe. Awas. Pokokane iki Pak. Ya nggo tangan rekut dincoti ra apa-apa. Rekutu no. Lo ditetong. Tek mbok ya sing ngomongan ini to. Memang Nih guys. Niki yang model pagar ini. Ini satu kebun akan diambil 3 pohon. Yang satu model pagar, yang satu yang kedua yang enggak terlalu subur dan yang ketiga yang paling subur model produksi. Nih, Klone apa, Mas? ini 09 BP 09. Apa sih? Tidak iya apa-apa, aja nganti ndika lho, aja nganti ringanu. Buat rono. Ayo Pak Ju, main kan. Kepiok iya. Ana sing dikoki nang dalek nganune lemahe. Wah, guntinge gembol. Wah, wong pirang-pirang kok. Aku wae wong wedok-wedok kowe. Wong wedok. Nang kono wong wedok.
Mbah Sadi medun apa Mbah Sadi? Yo, Mbah, datasi ke yo. Timbang reange. Ngono beras. Kurasi ambiangang. Arek priye takon? Takon gaji? Gaji? Kus. Kanggo gaji to. Gaji. Aja. Nek bareng ra dadi. Iya nek gaji, utangnya utang ora kosono. Iki ndara melu no. Nek sawet ora melu. Yo melu bisa dipe. Wong padha nganune. Melu sak ubit melu. Iya. Iki sak ubit entek nggih. Melu. Ngepilih dek ngisor. Awas nang ngisor. Lara. Priye wah ora ring wadahe, Pak Ju? Oh, Cincing. dicincing kok. Jan tukang ngincing iki. Gue. Oh, samono. Kae mau Pak Mis kae kok. Pak Mis mau ring ndi? Indah yang model produksi. Ini buyer dari Amerika ya. Yeah, we've become very good friends. Yeah. Ini Pak Kades Krempong. Wis. Ono bakar ora to, Pak? Kok bakar ora to? Wih, juga tuh. Telung Mbak, telu. Ah, buat Mbah Blimot. Nah, ini yang model produksi. Engko pilih ngisor. Ki melu to? Mas teh sawit lah. Melu. Kan Mbak Umi selalu ae resek kan. Ini yang model produksi, yang tadi yang model tagar. Ya. Ini jeda dulu. Ini para KWP. Mas, kalau plastik